I have nothing. I have nothing left now. I made a lot of financial decisions over the course of the years based on what I thought I was going to have in my 401k. Now I'm praying that I have good health, that I can continue to work. What about you, Ron? You're a financial planner, which of course comes with its own baggage being involved in this situation. Triliunan rupiah mengalir ke bisnis Ponzi, dan triliunan rupiah tabungan orang seumur hidup lenyap begitu saja. Kali ini kita akan bahas tentang apa itu Ponzi, apa bedanya dengan skema piramida ataupun scam yang lain. Oh ya, teman-teman yang belum ngeh nih, scam dan scheme itu beda ya. Scam artinya penipuan, sementara scheme artinya adalah skema. Jadi nggak semua scam atau penipuan itu adalah Ponzi. Kebanyakan orang awam menyamakan scam penipuan dengan scheme ataupun skema. Nah, itu saya luruskan dulu, karena ini adalah dua hal yang berbeda. Pokoknya hari ini kita akan bongkar total tentang skema Ponzi, skema piramida, dan bagaimana agar kita dan keluarga kita bisa terbebas dari skema jahat ini. Nah, apa itu Ponzi? Ponzi sebenarnya adalah nama orang. Dia adalah seorang pengusaha Amerika keturunan Italia yang ingin cepat kaya. Di tahun 1920, Ponzi lihai sekali bersilat lidah. Dia adalah seorang marketer yang handal. Sampai akhirnya dia menemukan adanya potensi keuntungan dari jual beli perangko. Jadi singkat cerita, dia beli perangko dari negara-negara yang terkena inflasi dan menjual perangko di Amerika Serikat dengan harga yang lebih mahal. Skema ini legal dan sah, karena seperti orang berdagang pada umumnya. Cuma karena perlu modal yang lebih besar dan ingin cepat kaya, akhirnya Ponzi memutuskan untuk mengambil pinjaman di bank. Tapi sayangnya ditolak. Karena ditolak, maka ia mengumpulkan dana dari para investor dengan menjanjikan bunga yang jauh lebih tinggi, bahkan hingga 50% dalam waktu beberapa bulan. Karena Ponzi adalah marketer yang handal, pinter ngomong, maka investor pun dengan mudah percaya dan masukin uangnya. Sekarang uang masuk begitu banyak. Ponzi malah nggak lagi bisnis jual beli perangko, tapi bayar ROI investor lama dari uang investor baru. Di masa hype-nya, Ponzi menerima 250.000 uang investor per hari. Itu uang di tahun 1920 ya teman-teman. Bahkan saat skemanya dibongkar, Ponzi nggak pernah sekalipun memesan perangko. Charles Ponzi berakhir meninggal di sebuah rumah sakit di Brasil tanpa uang di umur 82 tahun. Bahkan nggak ada uang untuk menguburkan jenazahnya. Selain Ponzi, orang yang paling terkenal di dunia ini adalah Bernie Madoff, yang menjalankan bisnis skema Ponzi bernilai 64,8 miliar dolar selama belasan tahun. Yang bikin nggak bisa berkiti-kiti adalah Bernie Madoff adalah bos dari Nasdaq. Nah, investasi dengan model Ponzi inilah yang dinamakan investasi bodong. Bodong karena hasil keuntungan bukan dari investasi dari pengelola dana, tapi dari uang yang berbaru. Kayak si Ponzi, bisnis jual beli perangko, tapi perangkonya nggak ada. Bisnis emas, tapi emasnya nggak ada. Bisnis robot trading forex, tapi robotnya nggak ada. Bisnis mining, tapi alat miningnya nggak ada. Atau katanya mining, tapi blockchain-nya nggak ada. Apa yang mau divalidasi? Tapi bukan berarti semua yang mining dan robot trading Ponzi ya. Saya pernah bahas tentang ciri-ciri robot trading Ponzi di video ini. Saya juga pernah bahas robot trading yang asli robot, yaitu Biscap di video yang ini. Di mana robot ini cuma bantu kita eksekusi transaksi di exchange seperti Binance, Huobi, Bybit, FTX, dan lain-lain. Nah, apa itu skema piramida? Kalau skema piramida lain lagi ya teman-teman. Kalau Ponzi kan dijalankan oleh satu orang, satu tim, atau satu company, tapi secara khusus mengacu pada dijalankan oleh satu orang conman atau satu orang scam artist. Contohnya sebenarnya dijalankan oleh Charles Ponzi ataupun Bernie Madoff. Tapi kalau skema piramida itu dijalankan bersama-sama,
yang sering kita sebut dengan leader-leader yang merekrut downline untuk dijadikan leader baru. Baik Ponzi dan skema piramida sama-sama memberikan keuntungan untuk member lama dari uang member baru. Bedanya, yang mencari member adalah orang-orang yang sama-sama menjalankan bisnis piramida ini. Secara nggak sadar, kita yang ada dalam bisnis piramida sama kriminalnya dengan mastermind-nya. Skema piramida pasti runtuh, karena ada satu titik, udah nggak ada lagi orang yang bisa diajak. Kalau nggak ada orang yang diajak, nggak ada lagi uang untuk membayar member lama. Dan yang menjadi korban adalah mereka yang ada di layer paling bawah. Kurang lebih seperti ini skema piramida. Kalau di level 1 dimulai dari 6 orang, saya yakin bisa 6 atau lebih ya. Dan 6 orang ini bisa mendapatkan 6 member baru, 6 member baru mendapatkan 6 member baru per orang, dan seterusnya. Maka sampai di level ke-13, ada 13 miliar orang yang ikut dalam skema ini. Kan jelas gak mungkin. Waktu video ini dibuat, penduduk di dunia aja cuma 7,9 miliar. Ini udah termasuk yang bayi-bayi dan lansia loh. Kan jelas gak mungkin banget. Pasti runtuh skema ini. Bahkan sebuah negara aja bisa runtuh karena skema piramida. Seperti yang terjadi tahun 1997 di Albania, di mana 2/3 penduduknya menanamkan uangnya pada perusahaan dengan skema piramida. Ketika skema ini kolaps, terjadi kekacauan, pemerintahan tumbang, dan hampir meletus perang saudara yang menewaskan 2.000 orang. Gak main-main, skema ini mengumpulkan uang hampir setengah GDP Albania. Bunga yang ditawarkan waktu itu sekitar 4-6% per bulan atau hampir 100% per tahun. Kenapa skema piramida itu terus ada? Nah, skema piramida itu nggak sekedar piramida aja, tapi juga adalah sebuah rantai, sebuah loop. Nah, yuk coba kita buka bagian skemanya yang tadi. Karena menariknya di sini, skema piramida ada karena gampang banget untuk dijalankan. Tapi ini kriminal ya guys kalau menurut saya. Oke, jadi kalau kita ada di layer 1, 2, dan 3, tugas kita cuma nawarin 6 orang aja. Nah, kita mungkin sama-sama punya temen nih yang suka main skema piramida, yang jumlahnya cuma perlu 6 aja. Kan udah biasa main nih, main ginian. Tinggal WA aja sih. Bro, ada mainan baru nih. Oke bro, kita jalanin ya. Terus 6 orang ini sebar lagi ke 6 orang lain. Cuma 6 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Dan pasti cuan, karena masih ada di atas. Nah, kalau udah mulai rame, mulai hype, mulai kita di WA teman-teman, atau dikejar keluarga yang nggak nyadar ini adalah skema piramida, artinya itu udah ada di level bawah. Kenapa mereka ngejar kita? Karena mereka nggak biasa mainnya, nggak punya koneksi yang cuma 6 orang tadi itu loh. Jadi yang kaya adalah para leader. Kalau udah nggak bisa dijalanin ya gampang, tinggal ganti merek baru, ganti baju baru, tapi orangnya sama. Terus diulang lagi. Kenapa skema piramida jarang ada yang terbongkar? Karena yang rugi adalah member-member baru, yang jumlah kerugiannya mungkin nggak terlalu besar. Nggak seperti yang lagi rame soal Binary ini. Kalau jadi member, kerugian kita ya udah sampai segitu aja. Paling rugi biaya jadi member atau beli produk mungkin kalau ada. Jadi kalau kerugiannya nggak besar, maka mungkin ada pikiran, wah nggak worth untuk melaporkan. Dan kalau kita komplain ke leader, alasannya adalah, wah kamu kurang agresif, kamu kurang semangat, kurang pinter kamu jelasinnya, kurang motivasi, dan lain-lain. Jadi mereka yang rugi di skema piramida ini nggak sadar kalau udah ada dalam skema piramida di layer yang paling bawah. Dan yang tertawa dengan mobil mewahnya adalah para leader yang sekarang sedang diskusi nih, mau dikasih baju apa lagi nih skemanya. Kemudian yang kedua, karena skema piramida bersembunyi di balik legitimate business. Dan bisnisnya mungkin punya produk, tapi produknya jarang ada yang benar-benar bagus. Yang ada produk yang mungkin sama dengan di market, tapi di repackage dan dijual dengan harga premium dengan sistem skema piramida. Di satu sisi, Ponzi lebih sering terbongkar karena di-run oleh satu orang con artist.
Mereka terbongkar karena mungkin ada orang atau wartawan atau siapapun yang membongkar kasusnya. Atau bisnisnya udah nggak bisa lagi cari member atau investor baru. Ponzi lebih mudah terbongkar karena kerugian investor cukup besar karena mereka bisa deposit berkali-kali. Nah, gimana kita tahu kalau kita lagi ditawarin investasi atau bisnis dengan skema piramida? Yang pertama, leadernya berbaju motivator. Ya emang cuma ini tugasnya leader skema piramida, yaitu motivasi downline untuk gencar cari downline baru. Cari buruan baru siapapun itu dengan ganas. Motivasi bisa diinjek dari pesta yang megah, bagi-bagi mobil, bagi-bagi bonus, hingga kata-kata mutiara indah yang membakar semangat para leader. Leader yang posisinya lebih kecil, yang nggak sadar dengan hal ini, akan dengan mudah dihipnotis oleh semuanya itu. Yang kedua, biasanya mereka flexing hasil dari model bisnis itu. Tetap nggak lupa dong, karena ini adalah cara yang paling efektif untuk ajakin orang di bisnis piramida. Ini bukti saya udah jalanin bisnis ini selama berapa bulan atau berapa tahun. Tentang flexing, saya juga udah pernah bahas di video yang ini ya teman-teman. Yang ketiga, ada iming-iming dengan mimpi atau ROI yang besar. Ya, impian orang lain mungkin hanya seputar barang, gaya hidup, dan lain-lain. Jadi ini yang akan dikulik sama mereka. Yang keempat, bisnisnya terlalu mudah untuk dijalankan. Cuma acak-acak atau mungkin sesuatu yang otomatis tapi dapat ROI. Yang kelima, keuntungan didapat dari mendapat member baru. Meskipun produknya ada, tapi produknya cuma sebatas gimmick yang dijual dengan harga premium. Yang keenam, prestasi user. Benchmarknya berdasarkan berapa orang yang udah diajak. Berapa banyak downline-nya, berapa banyak kakinya istilahnya. Yang ketujuh, menggunakan figur orang terkenal untuk meyakinkan. Bahkan artis atau politikus sekalipun yang belum tentu ngerti dengan skema bisnis piramida, Ponzi, atau bahkan hybrid Ponzi piramida. Hybrid Ponzi piramida, apalagi nih? Nah, yang lagi tren sekarang adalah model ini, hybrid skema piramida dan Ponzi. Perkawinan antara Ponzi dan skema piramida. Dan ini sangat amat jahat sekali. Semua model bisnis, ajakan investasi, hampir semuanya adalah skema ini. Hybrid piramida dan Ponzi. Di mana ini dirunning oleh perusahaan, sekaligus para leader, dan korban bisa rugi berkali-kali. Contoh, robot trading. Ini Ponzi hybrid. Ponzi karena robotnya nggak ada. Semuanya cuma permainan di layar komputer aja. Contohnya seperti Viral Blast yang dibongkar oleh salah satu ownernya sendiri. Tapi selain Ponzi, juga dirun dengan skema piramida, di mana mereka juga merekrut leader-leader untuk cari member baru. Nah, leader yang nggak paham kalau ini skema hybrid Ponzi bisa ikutan ketipu juga. Dan kasihannya beban mentalnya double-double. Udah rugi karena uang sendiri juga nyangkut, dan merasa nggak enak karena udah ngilangin uang member yang udah diajak. Nah, intinya gini, kalau saya nggak mau investasi karena diajak. Karena investasi yang baik itu cuma ditawarkan ke orang-orang tertentu aja, bukan ke publik seperti kita. Investasi yang beneran investasi yang baik, mungkin itu cuma ditawarkan pada private equity, venture capitalist, atau orang-orang kaya dengan modal ultra besar. Kalau udah ditawarkan ke publik, apalagi dengan skema acak-acak, udah pasti something wrong. Nah, kemudian banyak nih yang nanyain, apakah kripto itu Ponzi? Karena saya banyak ngomongin tentang kripto juga, nggak lengkap ya kalau kita nggak bahas yang satu ini. Karena banyak juga yang nanya, apakah kripto itu Ponzi? Ya, kripto dengan utilitas dan solve suatu problem pastinya bukan Ponzi. Contoh, Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Avalanche, Phantom, BNB, bahkan token-token game seperti Axie, Zen, dan Mana, dan masih banyak lagi bukan Ponzi. Tapi jujur ya teman-teman, waktu video ini dibuat, ada 14.000 token lebih, dan kalau boleh dibilang, di atas 90%-nya, kalau saya nggak bisa bilang 99% ya, nggak punya utilitas. Sekedar token yang dijanjikan nanti akan to the moon. Yang kurang lebih, menurut saya, mirip seperti Ponzi. Utilitasnya nggak ada,
hanya sebatas smart contract yang numpang di blockchain orang. Dan biasanya bawa-bawa jargon yang lagi hype. Misal, metaverse, tapi nggak ada metaverse-nya. Play to earn, tapi nggak ada play to earn-nya, atau asal ada. Blockchain, padahal nggak punya blockchain. Cuma numpang di blockchain orang. Mining, padahal bukan token, blockchain-nya aja nggak ada. Apa yang mau divalidasi transaksinya? Jadi, pinter-pinter kita pilih project ya. Jangan sampai salah pilih. Dan korban dari token kripto ala Ponzi ini juga akan bertumbangan. Mereka yang cuma pingin to the moon aja, tanpa tahu resikonya, tanpa Dior, catat kata-kata saya, mereka pasti akan menangis. Nah, kalau mau investasi kripto yang bukan Ponzi, kita bisa investasi token yang udah ada di centralized exchange yang udah besar, di Binance misalnya. Karena saya yakin kalau token itu udah ada di Binance, exchange terbesar di dunia, pastinya udah ada due diligence dari mereka. Teman-teman juga bisa pakai Binance dengan kode ini untuk dapat diskon trading fee 20%. Atau, mudahnya teman-teman juga bisa pilih token kripto top 100 di CoinMarketCap. Tapi bukan berarti harganya nggak bisa turun ya. Tapi paling nggak bukan Ponzi, apalagi rug pull. Kalau teman-teman khawatir karena Binance belum diregulasi di Indonesia, teman-teman bisa cobain logo kripto. Linknya juga ada di kolom deskripsi. Gimana cara kita terhindar dari skema piramida dan Ponzi? Caranya dengan melawan skema piramida dan Ponzi ini dengan cara yang sama. Kalau skema piramida dimulai dari membagikan ke 6 orang kan? Nah, kita bisa lawan dengan cara yang paling mudah, membagikan video ini ke 6 orang lainnya juga. Biar teman kita, saudara kita, atau bahkan orang tua kita itu sadar, melek. Skema piramida itu terus ada karena korbannya ada. Dan satu-satunya cara untuk melawan itu adalah edukasi ke orang-orang terdekat kita. Saling membagikan satu sama lain, saling ingetin satu sama lain. Buat yang udah nonton, tetap wajib punya critical thinking dan nggak percaya pada siapapun. Bos Nasdaq aja bisa nipu. Jadi wajib kita punya critical thinking dan Dior. Jangan investasi karena apa kata orang, apalagi sinyal. Dan buat para leader, para mastermind di dunia ini, nggak ada kekayaan yang abadi kalau itu dibangun di atas dasar penderitaan orang lain. Itu sama dengan jual diri kita pada setan. Jual diri kita pada setan. Pada setan. Sebagai ganti kekayaan. Karena saya percaya, mereka yang bikin skema ini pasti otaknya udah dikendalikan setan.